Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack Ya. Batubara, Ya. luar biasa. Sehat Bang Jack? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Jack ini sudah hadir Ya. bersama-sama YouTuber yang lainnya dalam rangka mengawal kasus Subang Iya, betul. agar tujuan kita dan kesamaan kita yaitu keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Nah, sekarang nih kita ngobrol-ngobrol Ya. santai ya Bang ya. Sekarang masih di pengadilan ya. Masih pengadilan. Malam-malam nih. Malam-malam nih Bang ya. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ya Bang? Ya, estimasi jam 9 nih. Jam 9 ya, Ya, Bang. tapi estimasi ya. Estimasi ya. Nah, menurut Abang selama pengadilan ini ya sampai sekarang malam ini, bagaimana pendapat Abang? Apakah memang sudah ada sebuah titik terang yang menjurus memang atau belum? Oke. Selama saya mengikuti kasus Subang ya. Siap. Jadi selama ini saya mengikuti dari persidangan awal ya. Kalau menurut saya belum begitu menemukan titik terang sesuai harapan kita. Tapi ya kita semuanya berharap, namanya juga manusia selalu berharap dan berdoa. Semoga kasus ini cepat selesai, Amin. cepat tuntas seperti itu. Karena kalau saya mengikuti sudah lama Mas, dari tahun 2021, ya kan duluan saya sama Mas juga ya. Iya betul. Saya sama Kang Heri, saya dari bulan September 2021, Kang Heri dari awal ikuti saya gitu kan. Nah, dari awal juga saya menyimak sudah banyak sekali kekacauan antara Pak Yosep lapor ke Polsek, jam-jamnya tuh hanya estimasi, jadi tidak begitu akurat jam berapa gitu kan. Tapi kalau menyimak keterangan Pak Yosep dulu, saya mendengar 7.15, nyampe di TKP, dia kan polanya dari Cijengkol ya, jam 7.15. Nah, lapor ke Polseknya ini yang estimasi jam-jamnya pun udah rincu, karena di situ pasti disandingkan dengan keterangan Pak RT. Pak RT mau melapor, katanya sudah ada yang lapor Pak. Kan gitu ya bilangnya. Nah, di sini sudah rincu dari awal, jadi kita ikuti 21, 22, 23 sampai 24 persidangan ini belum ada titik terang kalau pendapat saya seperti itu. Cuman semoga saja dengan banyaknya persidangan dan juga dihadirkan saksi-saksi memberikan sebuah keterangan yang sebenar-benarnya demi keadilan kedua korban. Jadi kita bukan semata-mata hanya konten seperti itu ya Mas. Karena ini kalau tidak dibahas sepi. Seperti itu. Tapi minimalnya begini Bang, apa yang kita informasikan yaitu mencoba memberikan sebuah kontribusi minimalnya. Ya kan kontribusi dalam rangka mengarahkan agar kemudian pelaku itu ditemukan. Kira-kira amin. Begitu, iya betul. Kan kita penelitian, artinya begitu. Hasil yang kemudian yang kita teliti itu diinformasikan, walaupun ini semua sifatnya adalah dugaan, dugaan itu berdasarkan asas praduga tidak bersalah, tapi memberikan kontribusi setidaknya itu mengarahkan sampai pada tujuan itu, ya keadilan kedua almarhumah itu, Bang. Iya. Kan begitu ya, Bang ya. Iya. Oke, menurut Mas Yahya nih, keterangan Danu ini menurut Mas Yahya ini ya, pendapatnya. Apakah sudah benar 100% gitu? Ya, siap. Menurut saya benar, Bang. Benar. Karena pertama pertimbangan saya siapa sih yang mau dia akan dihukum berat juga. Dia kemudian akan dipenjarakan dengan lama juga. Nah, andaikan misalkan dia itu tidak membongkar itu, maka dia barangkali aman. Karena sempat juga kemudian stagnan kasus ini, mati suri kasus ini. Nah, andaikan kemudian Danu sebagai pelaku dalam hal ini tidak menyerahkan diri, entah bagaimana kasus ini. Pertama itu dasar. Dan Danu dengan barangkali apa ya, mana ada sih Bang kita maling aku maling kira-kira betul begitu. Sekali. Saya misalkan sebagai pelaku inginnya saya tidak ditangkap, kan begitu. Itu kan pertimbangan yang sangat dahsyat dan menurut saya sulit di pertimbangannya sulit itu, Bang. Betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali setelah saya mengikuti persidangan sampai hari ini, itu memang banyak sesuatu dari keterangan para saksi itu yang memang menurut saya mengerucut dan mengarahkan kepada sebuah pembuktian
menuju alat bukti yang pasti. Iya. Gitu. Nah, ini walaupun masih dalam proses penggalian keterangan ini, tetapi ternyata bahwa jangankan sampai kepada penyelesaian alat bukti yang fix, bahwa di antara mereka, kalau kita konfrontir ya antara keterangan A dan B, walaupun mereka itu tidak saling sama atau berbeda lah ya, tetapi ternyata dari keberbedaan mereka itu, para saksi itu adalah akhirnya mengerucut banget. Oh, ternyata ada yang kemudian dugaannya mengkondisikan. Gitu kira-kira. Oh iya, kasus ini ternyata lama pada akhirnya sampai 3 tahun. Oh ternyata iya, ada yang mengkondisikan dugaannya gitu. Nah, ini setelah saya mengikuti sidang-sidang sampai hari ini itu, Bang. Artinya adalah ternyata kasus ini memang sangat ngejelimet, rumit, sulit dan sebagainya. Andai saat ini kemudian sudah ada alat bukti dan menyerahkan diri, itu rasa syukur yang luar biasa, karena keinginan kita adalah mencapai tujuan keadilan kedua almarhumah itu. Minimal dengan itu ada alat bukti satu, kemudian dikembangkan menuju alat bukti yang lain. Dan menurut saya alat bukti setelah saya mengikuti sidang itu ada banyak alat bukti. Begitu, Bang? Ya. Ketika saya mendengar keterangan dari Danu ya, itu memang sangat menyentuh hati ya, karena dulu ditanya tuh oleh CPU, nggak apa-apa dihukum, nggak apa-apa, saya lillahi ta'ala, karena ini akan dihisab. Nah, jadi di situ saya tergerak hati saya, oh ternyata kalau misalkan Danu tidak menyerahkan diri, mengakui perbuatannya seperti itu, keterlibatan intinya, meskipun ketika kita membaca dan juga melihat masalah dulu pembacaan dakwaan ya, itu kan semuanya saya simak hanya disuruh. Tidak ada kemauan dia. Kalau menyimak dari pembacaan dakwaan dulu ya, awal-awal sidang ini, dia disuruh ini, disuruh itu. Mungkin kan itu tekanannya sangat berat sekali. Kalau kita menjadi Danu di malam itu, sudah tidak bisa terbayangkan kan? Coba bayangkan disuruh, misalkan Danu ini kan orang pekerja di orang itu ya, dia bekerja, dia digaji, dia misalkan diberi gaji setiap bulan. Nah, kalau misalkan tidak nurut nih bagaimana gitu kan? Pastilah saya sudah mengerti, sudah paham masalah tekanan-tekanan di malam itu, karena saya mendengar Danu ini saya takut. Saya sudah paham tentang hal itu. Tapi Mas, masalah perdebatan di publik ya itu wajar sekali ya. Oh iya, itu wajar sekali. Menurut saya perdebatan itu nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena apa? Sebenarnya di antara semua itu adalah saling berkontribusi, memviralkan itu. Sebenarnya ya. Nah, begini Bang. Setiap brand, setiap pola pikir, setiap cara pandang, paradigma seseorang itu dengan yang lainnya, kalau dibandingkan, disisihkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Karena penelitiannya turun ke lapangan juga berbeda, Bang. Nah, tetapi di antara keberbedaan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, Bang. Semuanya adalah mencari sebuah informasi dan ingin memberikan sebuah kontribusi untuk mengarahkan pada sebuah keadilan kedua almarhumah. Yang saya tidak setuju itu ketika ada memang ya, kalau berbeda pikiran sah ya Bang ya, ini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya tidak setuju ketika ada misalkan sebagian ada yang mengatakan bahwa ada yang mencoba apa ya Bang, menghalangi sebagainya, atau menghamburkan informasi misalkan, atau bahasanya ya secara tidak langsung menghalangi itu Bang. Maka ini yang kemudian tidak ada niat hipotesanya untuk memberikan kontribusi sekecil-kecilnya minimal untuk sebuah keadilan kedua almarhumah itu Bang. Baik itu sebenarnya. Nah Mas, ketika menyimak, ini luar biasa keterangan Mas Yahya nih. Ketika menyimak di dalam, Pak Rohman bertanya kepada Danu, itu kan tidak ada jeda, ya kan? Danu ini begitu lancar menjelaskan kepada baik pertanyaan hakim dan juga CPU. Begitu ditanya tidak ada jeda. Berarti dia mengalami, jadi tidak ada karang-mengarang. Betul nggak Kang Heri? Mengalami, orang yang mengarang itu pasti lupa. Bayangkan 97 adegan. Coba kalau orang tidak mengalami. Betul. Cuman kalau melihat dari pembacaan dakwaan, kembali lagi,
dia disuruh, nggak ada kemauan dia. Coba simak lagi, ya Kang Heri, benar nggak? Bagaimana? Disuruh ngambil golok, disuruh ngambil ini itu. Coba Kang Heri pendapatnya, Kang Heri, ya kan? Iya sih, Benar nggak? barusan saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Jack saja ya. Siap. Sebetulnya terkadang ini tidak terpikirkan sama kita Bang ya. Iya. Tapi pada saat seperti ini dan Bang Jack juga mengatakan yang seperti itu, yang akhirnya secara pribadi saya juga memiliki gambaran. Iya. Tadi kata Bang Jack bayangkan, betul sekali. Jadi pada saat Danu ditanya seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jack, Iya. oleh kuasa hukum terdakwa, maupun jaksa penuntut umum, maupun juga majelis hakim, Iya. di sini kan menerangkan sangat begitu jelas dan gamblang sekali. Tidak ada jeda. Nah, yang pertama yang saya ingat juga nih Bang, pada saat pertanyaan ini disampaikan oleh hakim, selanjutnya pertanyaan ini juga disampaikan oleh JPU, saya tidak terpikirkan ini untuk Pak Rohman kira-kira memberikan pertanyaan kepada Danu yang dalam hal ini saksi untuk terdakwa Yosef Hidayat seperti apa. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaannya itu Bang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ditanyakan oleh hakim maupun jaksa penuntut umum. Sehingga pada saat Danu menjawab yang sama, seolah secara tidak langsung Pak Rohman itu memberikan pertanyaan penegasan ini. Penegasan. Iya. Seperti itu. Karena Danu itu menjawab pertanyaan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, dan juga saya rasa ini ada sesuatu yang keren ini menurut saya. Karena saya setelah melihat beberapa saksi di dalam kasus Subang, walaupun memang itu dalam hal ini ada saksi dari pihak kepolisian, itu tidak setegar Danu dalam memberikan keterangan begitu Bang. Sehingga Danu siap langsung menjawab, siap langsung menjawab. Adapun yang tidak tahu dia tidak jawab. Tidak jawab. Nah ini menunjukkan yaitu tadi sesuai dengan apa yang Bang dikatakan bahwa keterangan Danu ini sangat benar kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya kan. Tetapi karena memang ini sekarang disidangkan ya kita lihat saja. Lihat saja nanti kesimpulan majelis hakim seperti apa. Seperti itu. Begitu Bang. Ya kalau saya mungkin apa namanya sekedar menambahkan ya, betul sekali. Ya, seperti itu aja. Mungkin Mas Yahya dicukupkan? Atau lanjut? Oke, silakan ditutup. Terima kasih Bang Jack, Bang Heri Susanto. Sama-sama. Semoga ada manfaatnya karena ini sebuah analisa. Ketika berbicara analisa dalam berbicara dugaan, mudah-mudahan ini searah. Apa yang menjadi keinginan kita bersama, hakim kemudian mengetuk palu di akhirnya adalah demi keadilan kedua almarhum. Ya, itu tujuan kita. Ya, amin. Betul. Amin. Oke, Mas Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.